siapa Imam orang sekarang ketemu lagi di sini. Gubernur Provinsi Kepri ada wakil, Ketua DPRD Provinsi Kepri ada wakil, Pak Gapmilan 1 yang mewakili Kapolda Kepri, Panglima Komando Armada 1, Komandan Kodandan 4, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Komandan Kolonel 033 atau wakil, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan yang baik ini saya hadir di Korea Batam dan ketemu dengan kawan-kawan pejabat di Batam dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung, waspada, responsif, serta selalu bersinergi dengan baik atas keberhasilan penindakan ini. Prestasi ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi erat antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini bersama Armada 1, BNN, BIN, Bea Cukai, serta Bareskrim Polri dalam menjaga laut Indonesia dari peredaran gelap narkoba. Tertangkapnya penyelundupan ini berawal dari informasi dan rutin kegiatan pemantauan situasi di laut. Yang selanjutnya, atas kerjasama solid, tim gabungan telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis ketamin di perairan utara Tanjung Priok pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Maksud dan tujuan kami datang ke sini, yang pertama untuk melihat secara langsung kapal yang ditahan di Korea 4 yang diserahkan dari TNI terakhir pada Komandan Korea 4. Selanjutnya sedang dilaksanakan penyelidikan lanjutan berupa kapal itu sendiri, kemudian muatan dan dokumen. Jadi penyelidikan lanjutan ini belum selesai. Apa yang disampaikan muatan sebanyak 1,3 ton itu bisa saja terjadi penyimpanan yang belum dibongkar semua. Kemudian juga kita belum melihat barangkali ada muatan jenis lain. Ini belum selesai tentang status kapal, kemudian dokumen. Sementara memang sudah diketahui, tetapi secara mendetail belum tuntas karena belum dilaporkan secara resmi kepada saya selaku ketua dalam kegiatan keamanan laut, Kepala Staf Angkatan Laut. Dan selanjutnya tentu saja kalau misalkan ada barang
yang dinyatakan ilegal ini harus dimusnahkan. Untuk itu nanti ke depan dan kita bicarakan, sudah berkoordinasi dengan KBNN, dengan stakeholder lainnya. Jadi nanti akan dilaksanakan pemusnahan, mengingat bahaya dari narkoba ini. Tadi disebutkan temuan sementara ini ada 65 karung psikotropika jenis ketamin, estimasi berat kurang lebih 1,3 ton. Namun sekali lagi ini belum final, nanti akan dilaporkan. Kalau sudah memang ternyata tidak ditemukan, berarti ya segitu jumlahnya. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan wujud nyata implementasi Asta Cipta ke-7 Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Penyelundupan narkoba sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu merugikan negara dan generasi bangsa. Untuk itu, TNI Angkatan Laut dan instansi penegak hukum lainnya terus berkomitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia dari segala bentuk pelanggaran, dalam bentuk pelanggaran hukum yang diimplementasikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi patroli serta penegakan hukum di laut di seluruh wilayah perairan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, selamat siang. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dari Kepala BNN RI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Budaya Salam Kebajikan. Yang saya hormati Panglima Komando Armada Indonesia, yang saya hormati Gubernur Kepala Daerah dan Wakili, yang saya hormati Asisten Dirjen Kepala Staf Angkatan Laut, yang saya hormati Kapolda Riau dan Kapolda Turi, yang saya hormati Panglima Komando Armada 1, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan mewakili, yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, yang saya hormati Direktur Interdiksi Narkotika Direktur Jenderal Bea Cukai, yang saya hormati Kasatgas Antasena Badan Intelijen Negara, yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Riau, yang saya hormati Danrem 033 Wira Pratama dan mewakili, yang saya hormati Kepala Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat, yang saya hormati Wali Kota Batam, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau, yang saya hormati Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Kementerian Batam dan mewakili, yang saya hormati Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, yang saya hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Batam, yang saya hormati perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI di Kepulauan Riau, para pejabat TNI, media dan Pratama di lingkungan BNN RI, serta Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau,
bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka konferensi pers atas keberhasilan pelaksanaan operasi bersama pengamanan kapal di wilayah perairan Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh petugas gabungan dari Kormada 1 TNI Angkatan Laut, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Badan Intelijen Negara serta Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Konferensi pers pada pagi hari ini sejatinya merupakan wujud nyata atas komitmen dan hadirnya negara dalam menjaga keselamatan serta kedaulatan negara, khususnya dalam melindungi wilayah perbatasan laut kita dari ancaman serius kejahatan transnasional terorganisir serta ketegasan kita untuk terus memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Satu tekad kebangsaan menjaga Indonesia dari ancaman kejahatan narkotika adalah suatu hal yang sangat mulia karena penyalahgunaan narkotika tersebut bukan saja merusak kesehatan tubuh manusia, tetapi juga menghancurkan cita-cita dan harapan keluarga, melemahkan produktivitas dan mengancam masa depan generasi muda serta kedaulatan bangsa. Pada kesempatan ini, dengan bangga kami menyampaikan bahwa tim gabungan telah berhasil mengungkap upaya penyelundupan barang terlarang skala besar melalui jalur laut. Pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh tim gabungan analis BNN dan Ditjen Bea Cukai pada sekitar bulan Februari 2026 yang menginformasikan bahwa ada kapal Fuel atau King Sun yang bergerak dari wilayah Teluk Thailand menuju perairan Indonesia dengan muatan yang mencurigakan. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian tim gabungan BNN, Bea Cukai, Kormada 1 TNI AL, dan tim Narkoba Baris Krim Polri serta tim Narkoba Polda Kepulauan Riau melaksanakan persiapan operasi secara terpadu atau joint operation. Selanjutnya, melalui ketajaman analisis intelijen, kecepatan koordinasi lintas instansi, dan keberanian bertindak tegas di tengah lautan, tim gabungan akhirnya berhasil mengamankan kapal Fuel atau King Sun tersebut beserta 8 orang awak kapal sebagai terduga pelaku yang keseluruhannya berwarga negara asing. Dari operasi besar secara terpadu ini, tim gabungan juga berhasil mengamankan muatan kapal sebagai barang bukti dalam jumlah yang cukup besar, diduga merupakan suatu jenis narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, yaitu ketamin, dengan berat bruto 1.298 kg atau hampir 1,3 ton. Perlu diketahui bahwa ketamin dalam dunia medis merupakan obat anestesi atau obat bius. Akan tetapi dalam pasar gelap, ketamin ini disalahgunakan sebagai obat rekreasional yang menimbulkan efek halusinasi dan melayang atau fly bagi penggunanya. Adapun cara penyalahgunaan ketamin ini yaitu ketamin berbentuk serum, disalahgunakan dengan dihirup melalui hidung. Adapun ketamin cair digunakan sebagai campuran dalam chemical yang sangat berbahaya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi yaitu bahwa saat ini banyak ditemukan ketamin yang sudah dimodifikasi dengan cara disintesis menjadi wujud cair yang disusunkan dalam isi liquid vape atau rokok elektrik sehingga sulit dideteksi. Di Indonesia sendiri, ketamin secara hukum belum masuk dalam kategori narkotika, melainkan digolongkan sebagai obat keras yang masuk kategori obat-obat tertentu otomotif dengan peredaran dan penggunaan yang diawasi sangat ketat oleh otoritas kesehatan. Namun faktanya, dari 10 tahun terakhir, penyalahgunaan tas ketamin ini semakin masif dan harga di pasar gelapnya cukup tinggi sehingga sangat membahayakan. Saat ini, BNN bersama Baris Krim Polri telah berupaya mengusulkan ketamin masuk dalam golongan narkotika dan sudah masuk dalam pembahasan dengan Komite Penggolongan Narkotika. Barang bukti ketamin dengan berat bruto 1,298
semata. Namun di balik 1,3 ton barang bukti yang kami berhasil diamankan, terdapat ancaman nyata terhadap jutaan anak bangsa. Setidaknya ada 6.490.000 generasi Indonesia telah berhasil kita selamatkan dari jerat penyalahgunaan narkotika tersebut. Sementara itu, total nilai ekonomis dari barang bukti yang disita dan juga merupakan estimasi kerugian material dari sindikat narkotika jaringan internasional ini mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu 2.076.800.000.000 atau hampir 2,1 triliun rupiah. Hadirin sekalian, sejatinya pada hari ini kita bukan hanya menggagalkan kehidupan di tengah laut negeri kita. Hari ini kita sedang menyelamatkan manusia, menyelamatkan keluarga, dan mempertahankan masa depan kedaulatan bangsa Indonesia. Pencapaian luar biasa dengan barang bukti masif yang tidak lepas dari kuatnya sinergitas dan kolaborasi antar lembaga sebagai benteng terdepan menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas gabungan jajaran Armada 1 TNI Angkatan Laut, petugas BNN, petugas Ditjen Bea Cukai, personil Polri, khususnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Badan Intelijen Negara, serta Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, serta Badan Intelijen Negara. Keberhasilan merupakan buah dari sebuah kerja keras yang nyata, serta keberanian para petugas di lapangan yang berdiri di garis terdepan demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Pengungkapan kasus ini juga sekaligus menjadi wujud nyata komitmen kita dalam mengimplementasikan Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya Astacita ke-7, negara akan terus memperkuat kerjasama nasional maupun internasional untuk celah setiap cikal perairan kita, serta memastikan bahwa setiap upaya penyelundupan narkotika akan berhadapan langsung dengan kekuatan negara. Pada para sindikat narkotika, saya tegaskan, jangan pernah mengira wilayah laut Indonesia dapat kalian jadikan jalur bebas hambatan untuk meracuni generasi muda. Kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, nelayan, serta seluruh pelaku industri kemaritiman, kami mengajak untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Mari kita rapatkan barisan, karena setiap informasi dan kepedulian Anda adalah kunci untuk menghancurkan uang berat para penyelundup. Dengan semangat Common Responsibility, kita bergerak bukan hanya untuk berhukum, tetapi untuk menyelamatkan kemanusiaan. Kita bangun satu benteng besar bernama Indonesia untuk memastikan masa depan bangsa yang bersih, sehat, produktif, dan bermartabat menuju Indonesia bersih, bersih narkotika. Terakhir, sebagai penutup, satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa kita adalah pagar terdepan dari wilayah Republik Indonesia dan bukanlah jalur bebas bagi para penghancur kemanusiaan. Kita tidak akan pernah berkompromi dan kita tidak akan pernah memberi ruang kepada masa depan bangsa Indonesia terlalu berharga untuk dilepas oleh narkotika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon transport. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dari Kepala Bea dan Cukai. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Panglima Armada 1, Kepala BNN RI, Wakil Gubernur RI, Komandan Koordinator Tempat Batam, seluruh pimpinan aparat gabungan di Batam, dan rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Laut, BNN RI, Polri, serta seluruh unsur yang terlibat dalam keberhasilan operasi. Sebagaimana telah disampaikan
sampaikan Boleh dipakai semua. bahwa pengungkapan kasus ini merupakan Iya. hasil dari kolaborasi dan Iya. sinergi antar instansi, mulai dari perbekalan informasi dan intelijen, pengawasan wilayah pelayaran hingga pelaksanaan penindakan di lapangan. Baru 7. Dalam operasi ini kami Bea dan Cukai memberikan dukungan melalui jaringan intelijen, kemampuan pengawasan dan patroli serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra internasional. Bagi kami, olah praktis ini yang harus terus dilakukan dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang semakin terorganisir dan menggunakan teknologi sebagai salah satu modusnya. Wilayah Indonesia sangat luas dan memiliki jalur perdagangan serta lintasan laut yang sangat kompleks. Karena itu, tidak ada satu institusi pun yang dapat bekerja sendiri. Keberhasilan kali ini menunjukkan bahwa ketika informasi dibagikan, kekuatan masing-masing institusi disatukan dan operasi dilaksanakan secara terkoordinasi, negara memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat untuk menghadapi jaringan kejahatan internasional. Bea dan Cukai akan terus mendukung seluruh aparat penegak hukum dalam menjaga wilayah Republik Indonesia. Kami juga akan terus memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara mitra, meningkatkan analisis risiko serta mengoptimalkan kemampuan kapal patroli Bea dan Cukai. Bagi Bea dan Cukai, tugas menjaga perbatasan bukan hanya semata-mata mencegah lalu lintas barang, tetapi menjalankan fungsi community protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya. Sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada seluruh tim gabungan yang telah bekerja dengan baik. Keberhasilan ini bukan keberhasilan satu institusi, melainkan keberhasilan kolaborasi negara dalam melindungi masyarakat. Bea dan Cukai siap untuk terus memberikan dukungan dan bekerja sama. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian dari pemerintah daerah Kepulauan Riau. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pada Republik Indonesia. Sekdanya siapa sekarang? Hormati seluruh Bisni. baik dari unsur TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Iya, dia mau jadi sekda sebenarnya. Bea Cukai, Kalau sekda, unsur yudikatif, dia ikut mana? para pimpinan instansi vertikal, wali kota Batam, wabil khusus sudah yang hadir pada hari ini, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Mewakili pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh aparat, mulai dari TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Bea dan Cukai, serta seluruh instansi dan stakeholder yang terlibat, yang terus bersemangat dan solid dalam menjalankan tugas mulia sebagai garda terdepan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran narkotika dan bahan adiktif lainnya. Besar harapan kami kita bersama-sama dengan segala upaya melakukan penanganan bahaya narkotika secara holistik dan terintegrasi. Yang di sebelah Pak Mari Hani. kita terus bekerja keras Sebelah. memberantas Pak Hani. perdagangan ilegal Sebelah sana sini. sebagai sebuah Yang sebelah kiri dia. terus bangsa. Sebelah kiri kita ini. Terakhir, Ini. saya kali menyampaikan salam hormat Kepala apa sih tadi? apresiasi BNN ya. Enggak. Dari TNI. Provinsi Kepulauan Riau. Yang sebelah sini. Assalamualaikum Pangkor itu, yang pangkor itu tulisannya. Iya. Itu dari TNI loh. Terima kasih yang diucapkan kepada Pak Hani kan di belakang Pak Gubernur Kepala Kepulauan. BNN, Oh, Pak Hani. Oh, itu dari BNN. Siapa? Pusatnya. Acara akan dilanjutkan Bukan dengan dari tanya daerah. jawab oleh rekan media. Kami silakan.
orang perlu yang diamankan dan warga negara mana? Pertanyaan aku juga. Terima kasih. Enggak nih Mbak Ibu. Dan warga negara yang diamankan adalah dari Myanmar 8 orang. Ya, sementara ini sedang dipelajari, didalami dokumen-dokumen terkait dan juga tentunya sesuai dari disampaikan oleh Panglima TNI kapal akan terus diperiksa. Ya, kemungkinan akan ada temuan di bagian-bagian lain. Sehingga proses pendalaman terhadap kapal ini sendiri dan juga dokumen kapal serta juga pendalaman terhadap awak kapal masih terus dilakukan upaya-upaya penyelidikan. Demikian. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CNN Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, kapal ini waktu bergerak dari Thailand itu masih di perairan internasional atau sudah masuk ke perairan Indonesia? Terus kalau kita nggak salah tahun 2025 lalu itu juga tim gabungan juga mengungkap kasus yang besar gitu. Apakah pola yang sama dengan tahun yang sebelumnya? Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Baik, jadi kapal MV Insan ini adalah kapal kargo berbendera asing yang pergerakannya telah menjadi perhatian tim kita, kemudian terdeteksi mengarah ke wilayah Indonesia, dan kapal itu terus dilakukan pemantauan dan melakukan pembayaran pada tanggal 6 Agustus sekitar pukul 14.30 ketika MV Insan memasuki wilayah laut Indonesia. Ya, tadi yang telah saya sampaikan, KRI Rapid 627 melakukan pendekatan dan pemeriksaan. Ya, jadi tindakan pemeriksaan dilakukan ketika kapal sudah masuk di wilayah laut Indonesia. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan dan berisi 1,36 ton. Kemudian mengenai asal muatan, pelabuhan tujuan, siapa pengirim dan siapa penerimanya, ini masih
Dan beberapa kali memang kita tugas gabungan beberapa waktu yang lalu pun menemukan narkotika di wilayah ini, karena memang Kepulauan Riau ini adalah wilayah yang sangat strategis, di mana selain daerah kepulauan dan juga menjadi daerah pelayaran. Tentunya ini menjadi sasaran, tapi kita tugas dari aparat gabungan kita tidak pernah tinggal diam. Kita selalu melakukan monitoring yang baik dari petugas BNN, TNI, Polri, Bea Cukai, tim-tim intelijen kita secara bersama, dan juga terus melakukan sharing informasi. Dan terbukti kita telah melakukan pengungkapan berskala besar, termasuk hari ini yang kita lakukan 1,3 ton metal. Ini sebuah bukti bahwa negara tidak diam. Ya, sekalipun Kepulauan Riau ini memang wilayah yang sangat strategis yang berdekatan dengan negara-negara tetangga, jadi jalur pelayaran internasional, tapi kesiagaan kita tidak pernah berhenti. Itu poinnya seperti itu. Terima kasih. Cukup ya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pengecekan barang bukti berkenaan permohonan identifikasi pengundangan menuju ke tempat. Maju aja bang.
Izin rapat kembali, rapat kembali. Izin kami untuk ambil dokumentasi Bapak Panglima. Izin untuk merapat untuk sisi yang sebelah sini. Izin Bapak, Ibu, Komandan, izin. Kita ambil dokumentasi terkait barang bukti untuk bisa ditunjukkan ke rekan media semuanya. Izin diangkat semuanya, persiapan rekan media, kamera 321, 321, 321. Cukup. Ke sebelah kanan mohon izin. Persiapan 321, 321, 321. Izin, cukup. Kembali ke sebelah kiri mohon izin. Untuk sesi sebelah kirinya persiapan kamera 321, 321, 321. Siap izin Bapak Panglima. Boleh nggak ya?